Hotu, Hotu, Hotu. Mantan komandan pasukan Pak. Jadi nggak bisa cuman Hotu, kurang semangat, ya kan? Harus Hotu, itu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda Halmahera Utara, Dr. Erasmus Yosef Papilaya MTP. Beliau ini punya saudara dulu di Brimob, namanya Albert Papilaya, petinju Pak. Makanya begitu saya lihat, makanya Papilaya, rupanya saudaranya Bro Albert. Para pejabat utama Polda Maluku Utara hadir bersama kami, ada Bapak Dirkrimsus, silakan berdiri Pak. Ya, ini Dirkrimsus, Pak Kombes Edi Wahyu, ada Pak Dirlantas, Kombes Doni, ada Pak Dirbimas yang udah sering kesini, Pak Muhammad Irfan, ada Pak Dirintel, Pak Yusfi Nasution. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Halmahera Utara yang saya hormati, ada Pak Dandim, Ketua, ada Pak Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi, dan seluruhnya, para kepala instansi, atau yang wakili pimpinan NHM, yang mewakili pimpinan PT Niko, masyarakat adat Ohongana Manyawa di Desa Wangunira, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita wajib tingkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Kuasa. Hari ini saya diantar oleh Tuhan ke Desa Wangunira untuk bertemu saudara-saudara saya, dan saya ucapkan terima kasih sudah diterima sebagai warga di desa ini. Ini semua berawal dari waktu saya berkunjung ke media, beberapa media, salah satunya media Cermat. Kemudian ketemu sama adik saya, Faris. Kemudian kami diskusi-diskusi terkait dengan beberapa masalah yang sebelumnya itu timbul di tempat lain. Masalah ini adalah terkait dengan masalah masyarakat adat yang kemudian terjadi perbedaan kepentingan dengan beberapa perusahaan yang melakukan penambangan di Maluku Utara. Kemudian beberapa masyarakat itu mengaku sebagai masyarakat adat. Kemudian kami tanyakan kepada pimpinan provinsi, waktu itu Pak Wakub dan Pak Bupati, kejadian ada di Halmahera Timur, apakah masyarakat adat itu sudah mendapatkan perlindungan berupa peraturan daerah dan surat keputusan bupati maupun surat keputusan gubernur sebagai amanat undang-undang untuk melindungi masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Ternyata dalam satu provinsi ini belum ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kali saya ketiga di Tobelo. Dulu tahun 2006 saya pernah ke sini, tapi belum sampai masuk kampung ini. Waktu itu adalah PKO untuk pemulihan konflik 2006. Ya, nah ini pulang kampung sebenarnya saya itu. Ya, nah ketika ada konflik antara masyarakat adat, masyarakat sekitar dengan perusahaan, terutama perusahaan tambang, itu timbul pemikiran bagaimana supaya masyarakat adat itu terlindungi, terutama masalah wilayah hidupnya. Akhirnya kami diskusi dengan adik saya Faris, bagaimana supaya masyarakat adat yang dulu, mohon maaf sekali, dulu kami kenalnya itu dengan masyarakat adat Tukutil. Ternyata ini tidak enak didengar. Terus kemudian ada istilah namanya masyarakat suku Tobelo Dalam. Kemudian dalam diskusi kemarin dengan Pak Bupati, ternyata bukan itu lagi sebutannya, namanya Ohongana Manyawa. Oleh sebab itu, nah dengan ini mari kita nanti kita declare dan kita biasakan bahwa masyarakat adat ini adalah masyarakat suku Ohongana Manyawa. Itu sebutan yang sangat bagus, ya. Kemudian kami sudah mendorong Pak Bupati dan Ibu Ketua, kami tadi diskusi lagi, dalam waktu dekat mudah-mudahan perda ini bisa muncul. Yang pertama Bu, ya,
Ini baru di Halmahera Utara yang saya surati. Maksud saya supaya menjadi pilot project gitu untuk di Maluku Utara, sehingga nanti wilayah hidupnya saudara-saudara saya dari suku Ohongan Manyawa itu tidak dirambah lagi oleh pihak lain. Jadi kebetulan ada Pak Dodi dari NHM, dari Neko ya. Nanti jangan sampai sudah ditetapkan dengan perda, mungkin juga dari dinas kesehatan, dinas kehutanan, jangan sampai itu nanti tiba-tiba muncul PPKH gitu. Nah, dengan adanya perda itu, maka wilayah hidup saudara-saudara kita ini tidak bisa lagi masuk dalam IPKH, dan itu nanti terlindungi. Ya, di sini ada adat yang harus kita jaga, ada alam yang harus kita jaga, ada tradisi yang harus kita jaga. Mudah-mudahan ke depan desa ini nanti Pak Indri, kepala desa, ya, itu bisa kita declare menjadi desa wisata, Pak. Ya, mohon maaf, sebagai contoh di Klaten itu ada Umbul Pungguk, sumber mata air yang hampir sama, bahkan lebih bagus ini. Itu berupa Umbul Pungguk itu hanya seperti waduk gitu ya, lebih kecil, telaga kecil, masih besaran telaga Nina maupun telaga Paca ya. Besar sekali itu. Nah, di sana bisa dikelola menjadi desa adat, desa wisata. Dan desa wisata itu kemudian bisa menghidupkan dan mensejahterakan masyarakat. Ya, dari penghasilan orang yang masuk di kawasan wisata itu kemudian dikasih karcis, dan karcisnya dikelola dengan baik, itu bisa menjadi masukan bagi desa untuk kesehatan, untuk membantu anak-anak sekolah, ya. Dan itu kita bantu nanti. Kebetulan ada adik kita, Faris dari media, itu nanti kita declare terus supaya nanti bukan sampaikan tadi Pak Sikda. Mudah-mudahan ke depan itu bukan orang lari ke laut aja, gitu, ke pantai aja ya. Tadi itu kita disindir sebenarnya, nah, supaya kita paham gitu, ya Bu. Jangan cuma larinya ke laut aja, gitu. Sekali-sekali ke sini. Nah, nanti kita Insya Allah jadwalkan lagi, ya mudah-mudahan Allah panjangkan waktu, panjangkan umur kita. Amin. Nah, kita nggak larinya nggak ke sana. Tapi katanya tadi ibu-ibu abis ini mau mandi di sungai ya. Ibu-ibu dari Polres katanya abis ini mau mandi di sini. Ini airnya dipercaya awet muda. Iya, coba aja. Apalagi kalau beridemnya 1 jam itu, habis itu fresh ya, lebih mudah. Betul ya Pak ya? Ya gitu Pak Indri ya. Nah, itu harus kita buat, Riz. Siap. Ya, bahwa air ini adalah air berkhasiat, awet muda, ya kan? Siap. Tidak ada pencemaran, kan gitu ya. Nah, Pak Dodi saya titip Pak ya, wilayahnya jangan sampai sini Pak. Jangan sampai ada orang merambah, termasuk Pak Kapolres nanti, pejabat Polres di sini, ya jangan sampai ada merambah hutan, menambang liar, masuk ke sini, rusak alamnya. Ya, alam ini kalau sudah rusak itu ratusan tahun nggak akan kembali. Dan ini harus kita jaga. Ya Tuhan sudah kasih, kita bantu jaga untuk alam ini. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, bahwa kami adalah sepakat dari Polda untuk turut melindungi wilayah adat, masyarakat adat, tradisi dan budayanya, supaya budaya ini juga tidak tergerus oleh arus modernisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau kedatangan kami merepotkan Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, kami juga mohon maaf, yang kami bawa tidak seberapa dibandingkan dengan kerepotan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, syukur, dofu-dofu. Hotu, Hotu, Hotu. Terima kasih. Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI yang akan ditandai dengan pengguntingan, maksud kami penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Omaya.
Selanjutnya diberikan kesempatan pula kepada kawan wartawan, mohon menyesuaikan jarak dengan bapak-bapak yang